Uli dotiki na ho di joloni abang sani amat. Selamat pagi saudara-saudari. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini didasarkan dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini merupakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya yang berisikan kecaman dan peringatan akan kemunafikan. Terlebih orang-orang yang sering memutarbalikkan kebenaran hanya untuk kepentingannya semata. Sikap kemunafikan ini sering dipraktikkan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Dan pada pasal 12 ini, Yesus menggambarkan kemunafikan itu seperti ragi yang dapat cepat menyebar dan menular terhadap sekelilingnya. Demikian juga, kemunafikan itu dapat merugikan banyak orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Yesus mengecam agar sikap-sikap kemunafikan dihindarkan dalam hidup kita. Saudara-saudari, sikap kemunafikan ini juga memiliki peluang besar terjadi dalam hidup kita. Di tengah himpitan zaman, pergumulan hidup, dan tekanan hidup, kita bisa saja jatuh pada kemunafikan. Demi kenikmatan duniawi, demi kepentingan, demi mengikuti zaman atau tren, atau juga agar diterima dalam kelompok tertentu, kita sering membuat topeng dalam hidup kita, membuat topeng dalam wajah kita. Kita sering jatuh pada kemunafikan. Kita malah dapat membohongi kebenaran. Kita membohongi diri kita sendiri. Memang di satu sisi, orang yang tetap setia pada kebenaran akan banyak mengalami tantangan. Ia akan mengalami penderitaan, dikucilkan, hingga dianiaya. Hal-hal yang seperti inilah, tekanan seperti inilah membuat orang takut untuk setia pada kebenaran. Hal yang seperti inilah membuat orang tidak berintegritas dan takut dalam hidup ini. Terlepas dari hal itu semuanya, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini mengarahkan kita melalui pengajaran Yesus. Ada dua dasar kenapa kita harus menjauhkan kemunafikan dan tetap setia pada kebenaran. Yang menjadi dasar pertama adalah bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Cepat atau lambat, suatu waktu segalanya akan terbongkar. Apapun yang ditutupi oleh manusia akan dibuka oleh Allah yang melihat ke dalam hati. Allah adalah kekuatan yang tertinggi yang mengendalikan kehidupan ini. Ia telah ada sebelum terciptanya dunia ini, dan dia tetap ada sampai selama-lamanya setelah dunia ini berakhir. Oleh karena itu, karena dia memiliki kendali atas hidup ini, ia juga berkuasa atas hidup kita dan juga kematian kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, ini yang menjadi tekanan, bahwasanya kemunafikan itu akan terbongkar dan Allah akan menghukum orang yang tidak setia pada kebenaran, yang hidup dalam kemunafikan untuk kepentingannya sendiri. Disinilah yang menjadi dasar bahwasanya
kita harus menjauhi kemunafikan. Bahwasanya ada hukuman Allah bagi orang-orang yang seperti itu. Poin yang kedua yang dapat kita lihat adalah melalui firman Tuhan ini, bahwasanya Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia juga mengarahkan, firman Tuhan ini juga mengarahkan kita bahwasanya ada kehidupan yang kekal. Melalui hal ini ingin menyatakan bahwasanya segala yang ada di dunia ini adalah kefanaan dan juga kenikmatannya. Oleh karena itu, kenikmatan yang kita terima di dunia ini juga akan berakhir. Itulah yang dapat menyejukkan jiwa kita, bahwasanya orang yang tetap setia pada kebenaran akan mendapatkan kehidupan kekal. Melalui firman Tuhan hari ini menyapa kita, jangan takut, setialah pada kebenaran. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga